Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis yang merupakan materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Yang pertama adalah apa ini maksud dengan negosiasi. Negosiasi sendiri di sini merupakan perundingan atau upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Atau negosiasi yang baik dan efektif itu seperti negosiasi berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Jadi, dalam artian sebenarnya negosiasi merupakan proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan tertentu dalam suatu perusahaan dalam bernegosiasi. Di dalam negosiasi sendiri mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama pembicaraan, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah tawar-menawar, yang keempat pertukaran, yang kelima kompromi, yang keenam perundingan, yang ketujuh perdebatan, dan yang terakhir adalah positioning. Yang perlu diketahui tentang negosiasi sendiri, yang pertama adalah apa yang Anda inginkan. Yang kedua, konsensus apa yang ingin kita buat. Yang ketiga, alternatif apa yang kita miliki. Yang keempat, pihak mana yang akan kita hadapi. Dan yang terakhir, apa yang ingin kita katakan dalam pihak lawan negosiasi kita. Negosiasi sendiri sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, dimana kapan negosiasi itu dibutuhkan adalah di saat adanya pertentangan dan kepentingan. Yang kedua, adanya perbedaan solusi. Dan yang ketiga, adanya peluang berkompromi terhadap lawan negosiasi. Manfaat negosiasi sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antar perusahaan. Dan yang terakhir, mencegah dan menyelesaikan konflik yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi, negosiasi sendiri adalah tahapan salah satu untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan. Negosiasi sendiri terdapat 3 aspek yang mensukseskannya. Yang pertama adalah melibatkan komunikasi efektif antara dua belah pihak. Yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman. Yang kedua, kedua belah pihak harus menerima hasil dengan baik. Negosiasi konvensional terdiri dari 3 poin juga, yaitu yang pertama fokus pada kemenangan, yang kedua bertahan keras pada posisi masing-masing, dan yang terakhir mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Setelah dari 3 poin dari negosiasi konvensional juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama menggertak, yang kedua mengancam, yang ketiga mengkritik, dan yang terakhir adalah berdebat. Negosiasi yang efektif yaitu negosiasi yang mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, di mana kita harus profesional terhadap negosiasi yang kita lakukan. Yang kedua yaitu jangan terjebak dalam perdebatan posisi. Yang kedua, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir, kesepakatan harus didasarkan kriteria yang objektif, di mana harus dalam membuat keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu ada profil negosiator atau konektor, di mana konektor di sini harus berpenampilan tenang dan penuh perhatian. Yang kedua, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh yang jelas serta memiliki sikap yang santun. Tips bernegosiasi dengan konektor yaitu yang pertama, kita harus lebih terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil dan tidak langsung ke to the point-nya. Yang kedua yaitu memahami kondisinya terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi. Dan jangan melakukan negosiasi terlalu terburu-buru. Selanjutnya adalah networker atau penjaringan, di mana pembawaan penjaring di sini merupakan pembawaannya yang senang, heboh, dan damai. Yang kedua yaitu kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Yang ketiga, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Dan yang terakhir, tergantung perasaannya terhadap kita atau terhadap si penegosiasi.
Tips bernegosiasi dengan network tersendiri adalah jelaskan dan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan perusahaannya. Maka kita akan dapat mendapatkan dengan mudah atau memperoleh kesepakatan. Selanjutnya ada produser, di mana yang pertama kita harus seringkali melakukan deal dengan cepat. Yang kedua berorientasi pada tujuan. Yang ketiga berpikir, bergerak, berbicara dengan cepat. Yang keempat selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Yang kelima adalah tipe yang paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu sebelum atau masalah relasi urusan kedua. Tips bernegosiasi dengan produser sendiri itu jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apa dia tertarik atau tidak. Dan jika iya baru dapat kita lanjutkan ke pernyataan-pernyataan negosiasi selanjutnya. Selanjutnya adalah analyzer. Yang pertama memiliki ciri-ciri menyukai keakuratan data dan kerincian. Yang kedua tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Yang ketiga jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Dan yang terakhir tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat. Dimana tips negosiasi dengan analyzer sendiri itu yang pertama sekali harus menyiapkan dukungan data secara lengkap. Elemen-elemen yang harus kita ketahui agar sukses digunakan untuk bernegosiasi yaitu yang pertama, waktu persiapan yang memadai, sasaran yang jelas, memahami pokok permasalahan, strategi atau rencana negosiasi yang jelas, taktik negosiasi yang tepat, sikap saling menghormati antara negosiator. Selanjutnya, informasi lawan negosiasi, komunikasi yang efektif, positive thinking, terbuka untuk bertukar ide, mau berkompromi, membangun kesepakatan atau win-win solution, dan yang terakhir evaluasi implementasi. Perdebatan dalam suatu negosiasi maka dibutuhkan keterampilan berargumen seperti memikirkan sesuatu yang mungkin dan mengetahui pikiran dari pihak lain. Dan kekeliruan yang harus kita hindari dalam bernegosiasi yaitu yang pertama menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak dalam suatu pilihan, memiliki mental win-loss, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang, terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini, percaya semakin besar terhadap otoritas yang akan memberi lebih banyak kekuatan, banyak bicara atau sedikit mendengarkan, dan terakhir terlalu tergesa-gesa. Demikianlah materi dari negosiasi bisnis. Lebih dan kurang, terima kasih.